Sahabat nanya, untuk apa beramal wahai Rasulullah kalau kita sudah diketahui dalam ilmu Allah? Apa jawaban Nabi? I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Kalian beramal saja, jangan pikirkan ilmu Allah, karena memikirkan ilmu Allah bagian dari memikirkan sifat dan zat Allah, dan itu terlarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Perkenalkan, nama saya Risma dari Majelis Taklim Cabang Anggana di bawah binaan guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ambo Angka. Izin bertanya Abu ya. Ya, fadhal. Menurut pemahaman saya, bahwa takdir seorang hamba itu sudah ditetapkan di alam ruh. Maka ketika takdir hamba tersebut telah ditakdirkan masuk surga, namun di dalam perjalanan kehidupannya hamba tersebut banyak melakukan maksiat, maka di akhir hayatnya akan dituntun oleh Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, sehingga ketika wafatnya nanti seorang hamba tersebut meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Begitu pula ketika seorang hamba ditakdirkan untuk masuk ke dalam neraka, meskipun di dalam kehidupannya, perjalanan kehidupannya dipenuhi dengan amalan-amalan yang baik, namun di akhir hidupnya kelak akan melakukan maksiat, sehingga menyebabkan dia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Apakah benar Abu ya? Kemudian, maaf Abu ya, masih dilanjut. Kemudian pertanyaan saya, jika takdir seorang hamba itu sudah ditetapkan, misalnya hamba ini nantinya akan masuk surga, namun lalu untuk apa hamba ini masih harus berdoa? Bukankah Allah sudah menskenarokan kehidupannya kelak dia akan masuk surga? Atau dalam misalnya hal dunia, seorang hamba ini akan sukses dalam kehidupan dunianya, maka untuk apa lagi hamba tersebut harus berdoa? Karena walaupun tanpa berdoa itu akan tetap didapatkan surga itu dan kesuksesan dunia itu. Baik itu ya saja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam. Baik Bu Risma, ngajinya panjang ya Bu Risma. Bener, bukan Bu Risma Surabaya kan? Bu Menteri sekarang ya. Pertama tentang takdir. Takdir itu ilmu Allah yang Allah turunkan ke Lauh Mahfuz. Ilmu Allah lebih luas dari Lauh Mahfuz. Dan itu ditetapkan sebelum kita lahir. Betul. Itu kan di sana, bukan di sini. Jangan bawa hukum sana ke sini. Di sana ilmu Allah, di sini ilmu makhluk. Maksudnya apa? Sahabat bertanya, hadis Imam Bukhari, ya Rasulullah, kalau betul semua orang sudah ditentukan surga nerakanya, fa fimal amal. Jadi pertanyaan ibunda ini sudah pernah ditanyakan sahabat Nabi. Ya, berarti mungkin nurnya sahabat turun ke ibu ini ya. Masya Allah. Sahabat nanya, untuk apa beramal wahai Rasulullah kalau kita sudah diketahui dalam ilmu Allah? Apa jawaban Nabi? I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Kalian beramal saja, jangan pikirkan ilmu Allah, karena memikirkan ilmu Allah bagian dari memikirkan sifat dan zat Allah, dan itu terlarang. Tafakkaru fi
khalqillah, maksud Nabi begitu. Maka di hadis Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ada kalimat tafakkaru fi khalqillah, yang engkau fikirkan itu cukup ilmu makhluk, jangan ilmu Allah. Gak sanggup kita memikirkan ilmu Allah. Maka Nabi mengatakan masing-masing kamu akan dimudahkan, jika ahli surga ke surga, ahli neraka ke neraka. Hadis Imam Bukhari menyebutkan innamal a'mal bil khawatim, penentu kalian adalah akhir penutup amal kalian. Karena orang di akhir hayatnya akan terbuka jati dirinya. Kalau sebelum meninggal, walaupun sesaat Allah zahirkan yang di dalam. Ini dijelaskan oleh murid daripada Imam Abul Abbas Al-Mursi, namanya Ibnu Daqiq Al-Aid. Apa kata dia? Seorang sufi, seorang usuli ahli ma'rifat, ahli hadis juga. Apabila seseorang di kolbunya dulu ada ketidakikhlasan, ada noda-noda yang dia tumpuk, dia sembunyikan, jika dia hendak sakratul maut, itu noda Allah tumpah ruahkan keluar. Tapi jika yang dia simpan nur, dia mencari kebenaran, meskipun sudah bunuh 100 orang, yang ke-100-nya ulama, dia kemudian mati husnul khatimah. Termasuk seorang perempuan pelacur, dia cuma dengan memberi seekor kambing, bukan kambing, anjing malah ya, anjing, tapi Allah mengatakan aku ampuni dia. Kalau Allah sudah ampuni, masuk surga. Itu sebabnya kita tidak boleh mensucikan, mengkultuskan orang soleh, sebagaimana kita tidak boleh menghina orang-orang yang bermaksiat, karena kita tidak tahu akhir hayatnya ya. Tapi sudah ada bocorannya, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb, siapa yang menyakiti kekasih-kekasihku, wali-waliku, aku nyatakan perang baginya. Kata ulama kita, orang yang menyakiti wali-wali Allah, su'ul khatimah, itulah perang Allah untuknya. Dulu di tempat saya ada seorang wali Allah, mursyid tariqat Naqsyabandiyah, ditantang debat oleh seorang ulama yang dianggap ulama zahirnya. Debat, kalah debat, tapi dia masih membenci guru kami itu. Padahal perjanjiannya, jika kalah debat dia tidak ganggu, tidak menjelek-jelekkan, tapi dia tetap menghina. Apain tuh zikir-zikir Allah itu enggak tuli, ngapain diteriak-teriakin ya? Sudah digituin belum Mbak? Udah ya? Sama, orang itu ngomong sama. Itu ulama yang ngomong nih, ulama baca kitab, jago baca kitab, yang dituduh juga baca kitab. Bedanya ini cuma zahir. 6 bulan sebelum meninggal suka buka pakaian, lalu jalan-jalan teriak-teriak haram, bid'ah. 6 bulan cuma pakai celana dalam, kayak orang gila. Allah buka isi batinnya karena dia sudah melanggar janjinya kepada seorang ahli zikir. Kita nggak doain begitu ya, itu orang-orang yang nyakitin para aulia. Kita cuma mendoakan semoga Allah membuka hati kita semua, karena kita juga nggak merasa suci kok ya. Ilmu yang kita kaji ilmu aulia, kita belum tentu wali di sisi Allah. Kan ada wali dipecat ya kan. Oh iya, wali ada yang dipecat, nggak percaya. Sayyidina Abu Yazid meludah dalam masjid, mak seorang wali kutub. Jadi ada wali kutub perempuan, kasyaf melihat lembaran di langit. Nama-nama wali dia tahu semua. Siapa wali baru muncul, siapa yang hilang namanya, siapa yang meninggal, dia tahu. Apa kata si mak? Bayazid, saya khawatir adab burukmu ini membuat namamu terhapus dari lembaran nama-nama aulia. Ada, cuma kayaknya ibu-ibu di sini nggak ada yang begitu deh. Ngeri juga kalau ada.
Ya, gimana? Ada begitu. Ya. Jadi cukup kita fikirkan ilmu kita, gak usah fikirkan ilmu Allah. Ilmu Allah ya suka-suka Allah lah. Nah, orang lupa takdir tuh gak ada urusannya dengan tidak kerja. Makanya Imam Ghazali berulang-ulang mengatakan, diulang lagi di kitab ini, dan yang paling kenceng itu di kitab Ihya. Kata beliau, tidak ada hubungannya malas dengan tawakal. Kalau kita ada ya, kenapa nggak kerja bro? Masya Allah ya akhi, ya Allah sudah menakdirkan rezeki kita hari ini. Bilang aja ente malas. Ya. Lain dengan Abu Yazid yang kita kesahkan tadi di masjid. Abu Yazid itu bukan dia yang cari rezeki, dia dicari rezeki. Ini makomnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, engkau itu cuma dua aja, imma talibur rizq au talabahur rizq. Kamu itu dua aja, pemburu rezeki atau yang diburu rezeki. Kalau kayak abah ini sudah diburu rezeki. Disebut dalam kitab hikam namanya tajrid. Maka beliau setiap malam saya tanya, abah majelis kapan aja bah? Hampir tiap malam. Nah, itu tajrid sudah, karena sudah pensiun bah ya. Itu contohnya. Selevel beliau masih PNS bah ya. Baru pensiun 6 tahun, 4 tahun. Jadi mengenal Allah, belajar ma'rifat tidak ada urusannya dengan bekerja dan tidak bekerja. Ya, jomblo-jomblo Jabariyah, tahu nggak? Nggak pernah ngelamar, nunggu dilamar. Ya salam, ente bukan Nabi Muhammad dilamar sama Khadijah. Lamar dong, kenalan. Ya, beliau pakarnya ya Gus ya. Nanti ijazahnya dari beliau tuh. Ada orang-orang yang begitu sampai hari ini dicari rezeki dia, bukan dia yang mencari rezeki. Kenapa dia dicari rezeki? Karena kalbunya bersama Sang Maha Pemberi rezeki. Qalbuhu ma'ar razzaq. Kita ini kenapa lelah mencari rezeki? Karena hati bersama rezekinya. Orang ini bekerja sama-sama, dia berangkat sama, dagangnya sama, bedanya ini dikejar, ini mengejar. Itu aja bedanya. Jadi tidak ada alasan iman kepada takdir lalu tidak bekerja, tidak beramal. Dan terakhir tadi, kalau Allah sudah tentukan, untuk apa berdoa? Berdoa nggak ada urusannya sama takdir. Berdoa itu urusannya munajat hamba. Gimana dengan hadis? Tidak ada yughayyirul qada, la yughayyirul qada illa doa. Tidak merubah qada kecuali doa. Bagaimana dengan hadis ini? Saya tanya balik, kita berdoa itu takdir bukan? Takdir bukan? Orang berdoa itu dengan takdir Allah atau takdir dia sendiri? Nah, maka Ahlus Sunnah itu antara dua aliran. Ada aliran namanya Qadariyah. Qadariyah itu mengatakan Allah itu setelah menciptakan makhluk, Allah berlepas diri. Si makhluk itu tanggung jawab dengan dirinya sendiri. Dia yang menentukan takdirnya sendiri. Pengen keren, tapi banyak tuh orang-orang Qadariyah miskin. Amr bin Ubaid miskin. Abu Hudzail al-Allaf jarang makan. Itu Qadariyah namanya. Nggak ada urusannya orang Qadariyah yang mengatakan takdir di tangannya lalu jadi kaya, nggak ada urusannya. Ada lawan Qadariyah namanya Jabariyah. Pemimpinnya namanya Jaham bin Safwan. Itu meninggal memberontak kepada pemerintah. Kenapa dia Jabariyah tapi masih berontak? Apa arti Jabariyah? Ya ngapain usaha? Kalau ada orang maksiat, kata dia dipaksa maksiat oleh Allah. Nahnu majburun. Kami dipaksa maksiat, kami dipaksa kerja. Tapi dia masih perang,
Dia lihat raja saat itu menurutnya tidak adil, lalu dia angkat senjata. Ternyata orang Jabariyah pun tidak puas dengan Jabariyahnya, batallah Jabariyah dia. Ya, jadi yang paling tepat itu kalam Imam Ghazali. Kita ini zahirnya berusaha, batinnya dalam kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Karena ruang kita ruang yang zahir, berhukum dengan hukum zahir, kita katakan jika aku salah, aku yang salah ya Allah. Jika benar, semoga diberi pahala oleh Allah. Tapi pada hakikatnya Allah lah yang menggerakkan. Perbedaannya antara ma'rifat iblis dengan ma'rifat Muhammadi ini sebagai penutup malam ini. Ya, hati-hati Ibu ya, Bu Risma. Dari mana Bu? Apa? Kangganawiyah gitu ya. Beda ma'rifat al-Muhammadi dengan ma'rifat iblisi. Apa bedanya? Adab. Sayyidina Al-Khidir ketika beliau ditanya oleh Sayyidina Musa, kenapa engkau bunuh anak kecil? Kenapa engkau rusak kapal? Kenapa? Jawabannya, tidaklah aku lakukan itu min amri, dari perintahku. Apa susahnya langsung mengatakan ini min amrillah, ini urusan Allah, ini perintah Allah. Tapi adab al-Muhammadi al-Khidri, ma'rifat Sayyidina Al-Khidir, mengatakan itu bukan urusanku, itu bukan kehendakku, tapi juga tidak disebut kehendak Allah. Karena tidak boleh, haram secara hakikat menisbatkan keburukan kepadanya. Zindiq namanya. Jadi orang-orang yang mengatakan saya ini mabuk nih kan la haula wala quwata billah, ente zindiq. Oh saya ini ahli hakikat. Mana ada ahli hakikat begitu ya. Itu ahli hakikat itu namanya ya. Gak ada begitu. Ahli hakikat gak ada batalin syariat sama sekali. Satu jengkal pun mereka tidak pernah meninggalkan syariat. Karena untuk sampai kepada hakikat mesti bersyariat. Allah sembunyikan hakikat itu dalam zahirnya syariat. Gak mungkin dipisah-pisah. Tapi al-asal haqiqah wal far'u syariah. Begitu kata Imam Zarruq, dan itu sahih. Asal pokoknya syariat, cabangnya. Asal pokoknya hakikat, cabangnya syariat. Jadi adabnya Nabi Muhammad apa? Tidak menyebut keburukan dari Allah, meskipun segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham lebih kurang ya?